Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuliqin hasan. Ibu-ibu jamaah pengajian ingkang kula hormati, sareng-sareng monggo kita tansah ngunjakaken syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang wonten ing siang punika kita waget sesarengan pinanggihan saperlu ningkataken kualitas keimanan lan ketakwaan kita sedaya sarana nindai pengawasan ingkang insyaallah rutin kita wontenaken menika. Mugi-mugi Allah tansah badhe nyatet lan ngakeni rawuh kula panjenengan sami menika minangka amal sae, amal soleh ingkang dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rahmat lan salam mugi kunjuk katur wonten junjungan kita Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha keluarganipun saha sahabat-sahabatipun ngantos dumugi kula panjenengan sami umatipun ingkang insyaallah badhe tetep istiqomah anggen nindakaken sunnah-sunnahipun. Ibu-ibu saderengipun kawula matur nuwun sewu sak mangke kawula badhe kathah ngginakaken basa Jawi nggih. Wonten ingkang mboten saged cara Jawi nika. Napa saged sedaya? Saged sedaya nggih. Nah, insyaallah sak mangke kawula badhe matur nggih enten basa Indonesia ning sithik mawon ingkang kathah basa Jawa. Sekaligus kawula badhe nguri-uri basa Jawa ingkang miderek penelitian sak menika-menika wis saya sithik bocah-bocah sing bisa basa Jawa ngaten. Wonten kancane kula niku lari Jakarta, mulang teng Wonosobo. Niku medal saking guru sebab merasa dilecehkan oleh muridnya. Jadi guru menika nalikane nulis wonten papan tulis ngeten menika, lajeng siswa-siswanipun utawi murid-muridipun menika ngendika, Pak Guru niku ndase niku ngaling-alingi Pak Guru ngeten. Sebab pancen jasa niki niku ora bisa basa nggih mboten. Pak sampeyan mangan sik nyong tak dahar mengko. Jasa niki. Tetapi ada juga yang karena orang tuanya itu membiasakan dengan bahasa Indonesia, kemudian anaknya ini tidak bisa berbahasa Jawa. Menawi mengatakan ibu-ibu, bapak-bapak estunipun leres ngendikanipun Rasulullah menika, lare menika badhe dipun napakaken kemawon menika tergantung kalian bapak ibunipun. Menawi bapak ibunipun menika sae insyaallah badhe sae, ananging menawi bapak ibu menika nglatih kanthi mboten sae nggih mboten sae. Menika setunggalipun nas saking Al-Qur'an al-As-Sunnah ingkang ngendikaken memang yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassironihi. Jadi anak itu tergantung orang tuanya
mau dijadikan Yahudi atau Nasrani. Ibu-ibu ingkang kula hormati, wonten siang punika sengaja kawula ngaturaken materi utawi tema inggih menika bagaimana kita seharusnya. Ibu-ibu lan bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, keliru meni bapak-bapak. Ibu-ibu ingkang kula hormati, ingkang badhe kula aturaken menika samangke materinipun materi ingkang enteng-entengan kemawon. Setuju mboten ibu-ibu? Enteng-entengan sing kira-kira mangke panjenengan menika waget napa? Ingat lan nglampahi mekaten. Kalau sudah menyangkut masalah mengingat itu sudah nafsi-nafsi nggih. Ana sing ngrikine niku nyantelan banget, tur ana sing kinene ya ora nyantelan. Nek kula ngraosaken nalikanipun niraaken napa menika waosanipun Pak Samiun utawi mawe kang mbak-mbak menika, nek diwaca dheke apik, ning bahasan dhewe sing maca ki kayane kok kaya bubrah kabeh ngeten nggih. Lebih-lebih kalau Ahad pagi Pak Samiun itu. Ya. Nangun Pak Samiun apik, ning bahasan dhewe niraake kok rumasane kok kaya salah kabeh ya ini betul yang sepele ini betul berulang-ulang kali untuk kita pelajari bersama-sama. Ampun bosen ibu-ibu untuk mempelajari berkaitan dengan bacaan Al-Qur'an ini. Dan memang cengkok kula panjenengan sami menika sampun benten kalian cengkokipun lani sak menika. Wong dhewe iki mbiyen ngajine alif patah, alif kasra, alif dhamma. Sekarang sudah tidak mengenal itu. Bukan berarti teori pengajaran Al-Qur'an pada masa dulu itu keliru, bukan. Tetapi memang sudah berbeda ya, cengkok cengkok bilabialnya ini ya, cengkok perkataannya ini sudah ucapannya itu sudah berbeda. Tapi kalau kita berusaha terus insya Allah. Baik ibu-ibu ingkang kula hormati, bagaimana seharusnya kita, khususnya kita sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala sampun ngendika pilih kita yang pertama sebagai seorang muslim menika dipun aturi ngibadah niku Bu. Enteng saja dan biasa kita dengar. Kita kapurih ngibadah gesang wonten ing alam donya menika. Alasanipun sebab orang-orang yang ingkang selalu beribadah dhateng Allah menika badhe dados tiang-tiang ingkang mulia. Badhe dados tiang-tiang ingkang terhormat wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng pitakanipun ibu-ibu, mengapa kita harus beribadah? Di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Nah, ini alasannya mengapa kita beribadah. Satu, karena memang kita diperintahkan oleh Allah hidup di dunia menika supados ibadah dhateng Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukanlah aku Allah menciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah kepada Allah. Permasalahanipun wonten ing niki ibu-ibu, kados pundi anggen kula panjenengan sak mangke saged men-setting, merencanakan keberadaan kita sehari-hari ini dengan penuh makna-makna yang mengandung ibadah. Kita dianjurkan dari sebelum kita tidur sampai kita bangun tidur ngantos sak mangke kita badhe sare malih menika tidak ada sedikit pun hal-hal yang keluar saking nilai-nilai ibadah. Bahkan nalikanipun kula panjenengan sarenipun menika dipun akeni ibadah dening Allah. Sare ingkang dipun akeni ibadah dhateng Allah menika, sare ingkang dipun wiwiti, ingkang dipun awali kanthi doa. Doanipun werni-werni wonten ingkang bismikallahumma
ahya wa bismika amut. Ada yang dimulai dengan ayat kursi, ada yang dimulai dengan kul a'udzu birabbin nas, kemudian kul a'udzu birabbil falak, kemudian kul huwallahu ahad dan sebagainya. Doa-doa ini nanti yang akan mengantarkan tidur kita itu mengandung tidur yang beribadah. Itu nih kang ketika akan nek turu jur diawali nggo donga, kowe engko ngimpine yang ngimpi sing enak-enak gitu ya. Jadi nek ana wong ngimpi kok doyak-oyak maling, doyak-oyak singa, doyak-oyak kucing, oke turune ora nggawa maca donga itu. Tapi kalau kita itu sebelum tidur sudah pasrah kepada Allah, bismikallahumma ahya wa bismika amut, dengan namamu ya Allah aku hidup dan dengan namamu ya Allah aku mati, maka di dalam tidurnya itu kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Seandainya kita bermimpi, maka mimpi kita akan mimpi yang baik-baik begitu. Kados pundi ibu-ibu sak mangke sare kula panjenengan sami lajeng menawi kita sedaya badhe dahar, badhe ngunjuk, badhe nyambut damel sedayanipun dipun awali kanthi mau sedonga, karena semuanya ibadah itu ada doanya. Habis tidur kita juga ada doanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Mau makan juga ada doanya, habis makan juga ada doanya. Badhe kisah ugi wonten doanipun bismillah ya tuklanu alallah la haula wala quwata illa billah misalnya. Dados saking kula panjenengan sedaya menika wungu dumugi pun sare menika mboten nonton setunggal wekdal ingkang melajar sengking nilai ibadah kepada Allah. Kalau kita punya anak ya, kemudian kita mengasuh dan membimbing anak-anak kita, bagaimana itu menjadi nilai ibadah. Kalau kita punya suami, kemudian kita meladeni ini bahasa Indonesia apa? Melayani suami itu menjadi ibadah. Bagaimana kemudian kalau kita bekerja, pekerjaan kita itu menjadi nilai ibadah. Jadi tidak ada sedetik pun waktu yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang lepas dari nilai ibadah kepada Allah. Lah, menawi sampun saged mekaten kula panjenengan sami, insyaallah badhe kula panjenengan badhe menapa menika? Memenuhi harapan Allah ya. Dengan kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun itu. Janganlah kamu sekali-kali mati melainkan dalam beragama Islam. Orang yang berislam itu adalah orang-orang yang beribadah. Tadi di atas sudah kita sampaikan. Jadi ibadah dan ibadah terus untuk kita upayakan. Ya. Ketika kita mau mulai masak kita mengucapkan bismillah. Ketika habis masak juga alhamdulillah dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus beribadah? Beribadah menika mujudaken tanda syukur kepada Allah. Tanda kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dilihat pada surat Alif Ibrahim ayat yang ke-7 yang kita sudah hafal. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi. Sapa sing syukur malang nikmatku mula arep ditambahi nikmatipun ananging menawi ingkar mboten syukur kalian nikmatipun Gusti Allah badhe dipun paringi azab ingkang pedih sangat. Pramila monggo nikmat ingkang dipun paringaken Allah dumateng kula panjenengan menika kita syukuri. Sudah menjadi watak wantunipun menungsa menika in asabathum sarra syakura. Orang muslim itu seandainya mendapatkan nikmat dari Allah itu bersyukur. Wa idza asabathum dara sabara. Jika seorang muslim itu diberi ujian oleh Allah, maka tidak lain hanya bersabar dan bersabar. Ini konsep seorang mukmin yang terus-menerus
badhe dipun tambahi nikmatipun dening Allah Subhanahu wa taala. Menawi Allah sampun ngendika, kita yakin lan pitados bilih innahu la yukhliful mi'ad. Allah menika mboten badhe ngapusi. Jadi apapun yang sudah dijanjikan oleh Allah menika mesti arep diparingke. Menapa ingkang dipun janjiaken dening Allah menika mesti arep dituruti kalian Gusti Allah mangkat. Tinggal janjinya Allah itu janji-janji yang mengenakkan. Janji itu ada yang mengarahkan kepada surga dan ada orang itu yang janjikan masuk neraka. Orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah itu yang neraka. Wonten surat Al-Bayyinah menika innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sak temene wong-wong kafir dan orang-orang ahli kitab itu akan dimasukkan neraka. Khalidina fiha, selama-lamanya di sana. Sedangkan innalladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha ulaika hum khairul bariyah. Jadi orang-orang kafir sudah dijanjikan oleh Allah akan masuk neraka jahanam, orang-orang yang beriman ya dan beramal soleh itu dijanjikan oleh Allah memasuki surga untuk selama-lamanya. Nah, jadi makanya kita umat muslim hanya diminta oleh Allah itu dua. Apa-apa yang sudah difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulullah itu hanya dua. Hanya sami'na wa ata'na ya. Jadi kita dengar, kita tahu, kita laksanakan, nah gitu. Hanya itu sebetulnya ya. Apa yang kita ketahui baik itu dari firman Allah maupun sunnah Rasulullah, mboten namung kita mireng lan kita laksanakan. Amargi wonten tiang-tiang ingkang midhanget lajeng mboten nindakaken menika ingkang dipun wastani sami'na wa asoina. Mendengar kemudian menjauh atau mengingkarinya, tidak melaksanakan. Makanya mari ibu-ibu, nikmat Allah menika kathah sanget ingkang sampun kita tampi, ampun ngantos kula panjenengan sami cidra ingkar kalian nikmat-nikmatipun Allah Subhanahu wa taala menika. Nah, ingkang kamping selajengipun mengapa kita dianjurkan untuk beribadah kepada Allah? Karena ibadah itu merupakan konsekuensi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu kita di dalam kandungan sudah ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dilihat pada surat Al-A'raf ingkang wonten ayat 170 kalih. Nalikanipun Allah nanteng datang kula panjenengan al-astu birabbikum, apa kowe ngerti sapa to pangeranmu kuwi? Sapa pangeranmu itu? Aku kan pangeranmu gitu. Lajeng orang itu menjawab, qalu bala sahidna, ya kami menyaksikan bahwa engkau adalah Rabbku, engkau adalah Tuhanku. Lah konsekuensi dari janji ini maka kula panjenengan sami namung kapuring ibadah datang Allah Subhanahu wa taala. Sekadung janji. Sekadung janjine karo Gusti Allah. Nanti akan dilihat semua kesepakatan seorang muslim itu kepada Allah nanti akan dibuka semuanya oleh Allah. Mana yang ditunaikan dan mana yang tidak ditunaikan. Nanti akan banyak sekali orang-orang yang merasa belum menunaikan dan melaksanakan kesepakatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang berikutnya, mengapa kita harus beribadah? Karena Allah memang tempat atau zat yang pas untuk kita sembah. Allah itu maha kuasa dan tidak ada yang melebihi kekuasaannya. Nanti dilihat pada surat At-Tolak
ayat yang ke-12. Allah yang menciptakan langit dan seisinya ini patut untuk kita sembah dan kita ibadahi. Wonten surat Al-Fatihah nggih pun sebataken iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepadamulah aku mohon pertolongan. Jadi kita akan ditolong oleh Allah itu setelah kita menyembah. Jangan dibalik. Kadang-kadang orang itu hanya minta pertolongan saja tetapi dia tidak pernah menyembah. Lah ini keliru. Tapi dalilnya adalah kita menyembah kepada Allah dulu, kita sholat, kita ibadah, baru kita mohon pertolongan. Ampun dipun wali. Nah, sebab Allah menika maha kuasa dalam segala sesuatunya, konsekuensi kita sebagai seorang muslim, maka kita hanya menerima dengan ketentuan Allah itu. Ya, kita harus menerima ketentuan Allah, kita harus menerima takdir Allah, bahwa apapun yang kita lakukan ini merupakan setting Allah yang terbaik. Menika mujudaken menapa setunggalipun rencana Allah ingkang dipun paringaken dhateng kula panjenengan sami supados kula panjenengan sami menika nindakaken. Kados kula panjenengan sak menika wonten panggenan menika sampun dipun setting dening Allah. Tidak ada yang tidak direncanakan oleh Allah itu. Tidak ada yang secara kebetulan itu tidak ada. Jadi kalau ada orang mengatakan wah kita kebetulan ya bisa ngaji di sini. Tidak, itu merupakan satu rencana Allah. Nah, mudah-mudahan karena pertemuan kita itu direncanakan oleh Allah, pertemuan kita itu karena Allah, maka kita berpisah pun harus karena Allah, bukan karena yang lain. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, ibadah dan ibadah menika terus kita upayakan, kita usahakan supados kita dados tiang-tiang ingkang menapa menika mulia wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alajeng bentuk ibadah menika kados menapa? Bentuk ibadah itu kayak apa? Satu, ibadah itu bisa berwujud ibadah qalbiyah. Ibadah qalbiyah itu ibadah yang tertanam di dalam hati kita. Ketika kita menyaksikan sesuatu hal itu tidak kuasa kita lakukan, kita cegah dengan anggota tubuh kita atau dengan tangan, kemudian kaki dan mulut atau mata, hanya bisa kita cegah dengan hati, maka itulah kita baru beribadah dengan hati kita. Ya, karena pertimbangan-pertimbangan lain. Ya. Di hadis itu disebutkan bagaimana barang siapa menyaksikan kemungkaran, maka fal yughayyirhu biyadihi, maka cegahlah kemungkaran itu dengan tanganmu. Fa illam yastati fa bilisanihi, maka kamu tidak bisa mencegah dengan tangan, cegah dengan lisan. Dan apabila kamu tidak bisa mencegah dengan lisan, maka dengan man ra'am minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqal wadhalika adaful imannya. Sebelumnya meskipun orang-orang yang semacam itu mempunyai iman yang lemah, tapi lumayan ya, dia masih dalam hatinya itu masih punya semangat untuk menghilangkan kemungkaran itu. Ya. Ibadah dengan hati, ya, ibadah dengan hati itu dengan jiwa kita. Kemudian ibadah dengan qauliyah, dengan lisan kita. Ya. Ketika kita mengajak kepada teman-teman kita, mengajak dalam hal yang baik, ya. Mari kita mengaji misalnya, mari kita mendengarkan tausiah misalnya, mari kita berkata yang baik, mari kita berzakat, mari kita berkorban. Ketika kita mengucapkan itu dari lisan kita, maka itu ibadah. Makanya orang itu kalau banyak berbicara, tapi banyak berbicaranya itu dalam kebaikan, itu bagus.
Karena itu mengandung ibadah. Lalu mengajak kepada hal-hal yang baik. Sholat dengan benar misalnya, puasa dengan benar, kemudian menuntut ilmu dan sebagainya. Nah, yang ketiga kemudian ibadah dengan amaliyah, dengan jasad kita ya, dengan dengan perbuatan kita ya. Dengan tingkah laku ya, dengan memberikan satu contoh. Sebab apa? Sebab lisanul hal absahu min lisanil maqal. Contoh itu akan lebih mengena daripada hanya bicara saja. Nah, makanya kalau tugas seorang guru itu tidak hanya mendidik. Kalau hanya mendidik itu banyak orang bisa ya. Tetapi bagaimana dia itu bisa memberikan contoh pada figur-figurnya itu kemudian langsung dilihat oleh peserta didiknya. Jadi kalau wonten seorang pendidik yang mengatakan nyong guru nang sekolahan, nang omah ya wis ora, nah itu salah. Nah, guru itu harus memperlihatkan satu menerapkan akhlakul karimahnya itu di mana saja. Jadi tidak hanya di sekolah, di rumah pun dia harus menjadi guru pada anak-anaknya, di masyarakat dia menjadi guru bagi masyarakat. Sebab ada seorang guru nek wis nang joboke wis ora dadi guru meneh. Nah, guru kan nang jero sekolahan bukan begitu. Nah, kemudian yang keempat adalah ibadah maliyah. Ibadah maliyah itu ibadah yang harus menggunakan harta. Lah ini yang paling susah, Pak. Di antara ibadah kolbiyah, koliyah, amaliyah dan maliyah itu yang paling berat bagi kita adalah ibadah maliyah ini. Karena apa? Kita harus dengan mengeluarkan harta kita, infak, sedekah, ya, kemudian zakat. Ya. Nah, kemudian di situ muncul apa bedanya infak dan sedekah begitu ya. Jadi kalau infak itu biasanya berupa barang ya, berupa barang. Tapi kalau sedekah itu di samping barang juga berupa gerak-gerik ya. Makanya ada hadis yang mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Kamu tersenyum kepada saudara-saudara kamu itu termasuk sedekah. Oh, kalau begitu berdasarkan hadis menika, sedekah menika mboten namung arupi arto, arupi barang napa kemawon, tetapi dengan memperlihatkan wajah yang tersenyum itu merupakan satu sedekah. Lah kalau zakat apa? Zakat jelas. Zakat menika bondo yang kita miliki waktunya sudah 1 tahun dan sudah memenuhi nisabnya, sudah harus dikeluarkan. Baik itu emas, baik itu uang, ya, baik itu hasil tanam-tanaman, hasil biji-bijian, semuanya ada hak bagi orang-orang miskin itu. Dalam Al-Quran itu, wa fi anfusikum hakun lisailin wal marhum. Jadi ada pada harta kamu itu hak bagi orang-orang miskin dan orang-orang peminta-minta. Maka menawi wonten tiang ngemis nyuwun dateng panjenengan, seberapapun kedah dipun aturi, ora ketang 1000, 2000 gitu. Itu harus kita beri, karena memang itu baru menagih hak kita. Yang sementara ada orang-orang yang mengemis itu kemudian kita herdik, ya itu yang salah. Ibu kula nyuwun, dia tak kayak itu wingi saya jalur meneh kono liyane lah. Itu enggak boleh. Tapi setiap dia datang itu harus kita beri ora tang 1000, 2000, 1000 ora apa-apa. 1000 tapi setiap dia itu datang harus kita beri. Karena mereka pada hakikatnya baru mengingatkan kita agar kita mengambil sebagian harta kita itu kita kasihkan kepada yang punya haknya, yaitu dia, para fakir miskin dan peminta-minta. Menika ibu-ibu ingkang nomor setunggal masalah ibadah. Jadi kudune wong kuwi siji pancen kudu kon ibadah. Ingkang nomor kalih kudune wong niku kan pripun? Kan ndonga. Ibu-ibu jangan lelah ya, jangan berhenti ketika kita itu berdoa kepada Allah, sebab doa menika mujudaken setunggalipun kesaenan. Jadi wong kene nek apik kudu ndonga.
Karena kebaikan-kebaikan itu, doa itu akan bisa merubah kebaikan-kebaikan seorang. Ini perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita dianjurkan untuk banyak memohon kepada Allah karena kita mengakui pilih kula panjenengan menika estunipun menika makhluk ingkang lemah, makhluk ingkang butuh pertolongan, butuh rezeki, butuh petunjuk, butuh apapun. Yang ini kadang-kadang ingkang asring dipun tindakaken kalian ibu-ibu. Ibu-ibu asring maos donga napa mboten? Coba ibu-ibu ingkang dipun suwun dhateng Gusti Allah menika menawi panjenengan donga menika napa mawon? Setunggal nyuwun slamet donga akhirat nggih mboten? Niki asring dipun suwun mboten kalih jenengan? Asring nggih nyuwun slamet donya akhirat. Loro dipun paringi napa putra putri wayah ingkang saleh lan salehah nggih mboten? Nggih mboten ibu-ibu. Nomor 3 napa malih sing dipun panjenengan? Anak saleh napa malih? Napa malih? Duit-duit pirang-pirang disuwunake Gusti Allah mboten? Duwe rezeki pirang-pirang nggih mboten? Duwe rezeki pirang-pirang. Ilmu yang bermanfaat. Nek anake ngantenan duwe besane sing apik nggih mboten? Besane sing apik. Bocah-bocah iso nyambut gawe apik, mapan duwe omah, duwe putu. Menika ingkang dipun suwun nggih ibu-ibu nggih. Ananging ibu-ibu ketaken sekuen kalian menapa ingkang panjenengan nyuwun menika. Ibu-ibu wonten pepatah ingkang ngendikaken kadang kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita minta pada Allah. Nggih mboten? Mbok dhewe iki wis njaluk si A mau niku, A B C D E niku wis disuwun terus karo Gusti Allah, tetapi kadang Allah itu akan memberikan tidak sesuai yang kita mintakan itu. Nggih mboten? Karepe nyongke jane ngono ning jebulane kok nggih mboten ibu-ibu. Jane nyongke kaya ngono ning jebule nyong kaya ngene. Jane nyong arek kaya ngono ning kok nyong kaya ngene. Ini Allah yang menentukan. Nah, hasil daripada permohonan permintaan kita pada Allah itu hasilnya akan sesuai dengan permintaan kita utawi mboten sesuai kalian penyuwunan kita menika hak prerogatif saking Allah Subhanahu wa taala. Mana doa-doa saking hambanipun menika ingkang badhe sampun dipun kibulaken dening Allah menapa dereng menika hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Hak prerogatif menika dados kuasaanipun Gusti Allah. Ya. Gusti Allah menika kuwasa ora ngabulke ora ora. Wonten tiang-tiang zamanipun Rasulullah ewas semanten tanglet dateng Rasulullah. Ya Rasulullah, Rasulullah banget anggenipun jawab pertanyaan sahabat menika. Janjane nek Gusti Allah ke cepak apa adoh sih anggen. Nek Gusti Allah ke cepak nyong dongane arah alon, ning nek Gusti Allah ke adoh nyong dongane anak seru, mekaten. Pertanyaanipun saking tiang-tiang ewas semanten. Lajeng turun ayat pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-186, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Hai Muhammad, yen ana wong takon marang kowe bab aku, mula kandakno fa inni qarib, nek aku ke cepak. Uji bucak wadat da'i idza da'an. Saya akan mengabulkan apa yang menjadi permintaan daripada orang-orang menika janjinipun Allah. Nek kowe gelem donga arak dikabulke karo Gusti Allah itu dekat. Karena Allah dekat, kita berdoanya tidak perlu keras-keras. Gusti Allah menika langkung caket katimbang menika jakun ya. Menawi tiyang kakung menika nggadahi menika, nggadahi manik ya. Tidak akan lebih jauh dari manik-manik kita sekalian. Artinya dekat sekali, makanya kita dianjurkan berdoa itu dengan khusyuk. Bahkan disunahkan berdoa itu sampai tetangga kita itu tidak mendengar doa kita. Karena permohonan satu orang dengan orang lain itu berbeda. Coba kalau seandainya disunahkan oleh Allah dan Rasulullah berdoa itu keras-keras.
Ana wong bakul es karo bakul payung donga jejer yo keras. Kan bahaya itu nanti. Sing bakul payung mbok mugi-mugi paringi udan Gusti Allah paringi kula niku men terang. Ning sing bakul es ora. Ya Allah mbok paringi panas gemelintang men es kula payu kan ngeten. Nah, ini makanya untuk menjaga itu agar doa itu ketahui diri kita sendiri saja, karena kadang-kadang doa itu pantas untuk kita tapi tidak pantas untuk orang lain. Makanya Rasulullah mensunahkan dalam berdoa itu kita dengan tadarruan wa khofiyan ya. Jadi dengan apa namanya dengan merendah ya, dengan tawadhu dan merendah begitu. Jadi tidak usah dengan bacaan yang keras-keras. Cukup dengan suara yang sangat lembut. Apalagi doa yang dilantunkan oleh ibu-ibu ya. Sedangkan kalimat talbiyah saja kalau ibu-ibu itu tidak disunahkan untuk membaca yang keras-keras. Karena suara wanita itu merupakan aurat ya, aurat. Ibu-ibu yang kalau hormati, mengapa kita harus dianjurkan untuk berdoa? Sebab apa namanya orang yang berdoa, bahkan Rasulullah itu sampai mengatakan orang-orang yang sing ora tau ndonga karo Gusti Allah itu diarani wong sombong ya. Ada seorang sahabat yang habis sholat kemudian dia lari tidak berdoa. Rasulullah mengatakan ketika itu, dia adalah termasuk orang-orang yang sombong. Koyo-koyo dek ora butuh karo Gusti Allah. Padahal Allah yang mengatur kehidupannya selama-lamanya. Dados menawi kula panjenengan sami niku ndonga, berdoa untuk dirinya sendiri ya. Doa itu Pak, yang pertama itu doa untuk dirinya sendiri, kemudian doa terhadap keluarga kita, baru berdoa kepada orang lain. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi ila qalal malaku walaka bimithli." Barang siapa yang muslim yang mendoakan orang lain, gitu ya. Tadi saya keluarkan dalam khutbah Jumat ini. Barang siapa yang mendoakan orang lain dan orang lain itu tidak tahu kalau kita doakan, maka malaikat hanya akan mengatakan, kowe yo arep oleh kaya apa sing sok kowe dongake karo wong liya. Makanya kita jangan pelit-pelit ketika kita mendoakan kepada orang lain. Jadi kalau kita itu mendoakan kepada orang lain, panjenengan kula dongaaken slamet waras sehat. Allah juga akan memberikan kita sehat waras selamat, begitu ya. Kalau kita itu mendoakan mudah-mudahan engkau mendapatkan kemudahan, Allah juga akan memberikan kemudahan pada kita. Itu. Jadi ndongaake wong liya dhewe ning oleh. Lah ini luar biasa ya. Jadi kita tidak akan rugi dengan ketika kita mendoakan orang lain itu. Makanya ada satu keluarga kalau anaknya itu mau belajar berangkat kemana gitu, dia mesti memerintahkan kepada anaknya itu, wis kono njaluk sawah pendonga nanggon bulik balik gitu ya, bulik balik dan sebagainya. Karena doa itu luar biasa, kekuatan yang luar biasa itu. Fa innallaha ja'ilun fid dunya ja'ilun fid du'aim khairan. Dan Allah akan menjadikan doa-doa itu sebagai kebaikan. Wa fi riwayatil ukhra wa fit du'aihim barokah. Di dalam riwayat lain mengatakan doa itu tidak hanya kebaikan, tapi mengundang keberkahan juga. Nah, ibu-ibu menawi donga menika dados setunggalipun perkawis ingkang sae, padahal Allah ngendika wonten surat Hud ayat ingkang 118 menika, innal hasanati yudhibnas sayyi'ah. Rasulullah ugi ngendika wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka iringilah, ikutilah perbuatan burukmu, perbuatan dosamu itu dengan kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan itu nanti akan menutup
dan akan menghilangkan kejelekan-kejelekan dan dosa-dosamu itu. Ini Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, Rasulullah juga sudah mengatakan begitu. Kembali kepada konsep awal wonten ngajeng punika menawi Allah sampun ngendika, Rasulullah sampun ngendika, kita namung sami'na wa ata'na. Ananging menawi kula kalian panjenengan sampun ndongaaken, yuk tak dongake sehat, waras, berkas, duwe rezeki sing akeh, diparingin gampi sing luru, rezeki dan sebagainya, kita tidak usah ngomong dengan orang tersebut. Wong terus ndongake mau lihat yo ngomong, "Yu mau sama yang tak ndongake." Bukan begitu. Yang sana itu tidak tahu, baik itu mendengar secara sendiri maupun kita yang tidak perlu itu. Jadi kita mendoakan dari jauh, makanya yang doa itu tidak ada batasnya. Bisa saja kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Surabaya, di Jakarta, di Mekah, ya tidak punya ruang batas dan waktu, doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Makanya ketika ada kita mendoakan saudara-saudara kita yang mau naik haji itu kan begitu. Ya mudah-mudahan sehat, bisa mudah melaksanakan ibadah di sana lah itu. Kalau dia itu dimudahkan di sana, Allah juga akan memudahkan kita di sini. Lajeng sak menika pertanyaannya mengapa harus berdoa? Sebab doa menika mujudaken kebaikan di dunia dan di akhirat. Doa itu merupakan kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kamu ingin masuk surga, maka kamu harus menjadi orang yang baik. Kamu akan mendapatkan satu kebaikan di sana. Kalau kamu akan kebahagia juga di dunia ini, kamu harus menjadi orang baik. Kalau kamu menjadi orang jahat, kamu tidak akan. Dan ibu-ibu, kalau kita itu merasa hidup ini kok cepat gitu ya, itu berarti kita itu baru dalam kondisi senang, ibu-ibu. Kalau kita itu senang, dunia ini kan rasanya melayani cepat, kok gak wingi jemuah saiki wis jemuah meneh. Oh, berarti ibu-ibu normal. Ibu-ibu dalam kondisi sehat ketika itu. Kaya Idul Fitri gak wingi kok wis Idul Fitri meneh. Kaya gak wingi wis gak umur 58 saiki wis 59, cepet banget misalnya. Itu berarti kita menapaki hari-hari itu dengan enjoy, Ibu. Masalahnya pun menapa? Jenengan ngertos Injilina Sunda. Menika nalikane putih pun wawancarai kalian Mbak Rosi menika, ketika ditanya saya itu merasa tersiksa di penjara itu. Jadi menjalani hidup sehari itu kayaknya suwi banget, Ibu. Pagi dia bangun sampai dia tidur itu rasanya itu suwi sekali. Lama sekali. Karena apa? Karena kondisi jiwanya itu tidak sehat dan merasa tidak nyaman dan tidak enjoy. Kaya nek Dewi dong loro bengi menika, bengi tekan esuk kayak ini kan suwi banget ibu-ibu mengereso saring mboten. Tapi nek jenengan saged sare blek her jam 8 mapan, jam 4 tangi kayaknya, ora krasa wis jam 4 kan ngeten. Nah, itu karena panjenengan dalam kondisi enjoy. Ya, sare juga enak begitu. Tapi kalau dalam kondisi susah kita akan mengalami sangat-sangat panjang hari-hari. Doa itu satu kebaikan ya di dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, doa itu doa untuk orang lain itu juga untuk diri sendiri. Tadi sudah sampaikan. Doa untuk orang lain itu hakikatnya untuk diri sendiri. Pramila ampun napa menika cetil-cetil ampun gutil-gutil anggenipun kita menika ndongaaken dhateng tiyang sanes. Mbuh niku dijaluk utawa mboten dijaluk lah menika. Emetipun wonten mriki. Kadang-kadang kita mendoakan kalau kita diminta saja ya. Nah, makanya ada doa di situ. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunilah orang-orang muslim, ampunilah orang-orang muslimat, ampunilah orang-orang mukmin, ampunilah orang-orang mukminat
al ahya'i minhu wal awat sae menika ingkang sampun seda utawi tasih gesang kabeh ditungakake. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat estunipun panjenengan zat ingkang caket lan badhe ngabulaken doa-doa kula panjenengan. Nah ini doa yang sangat masyhur di antara kita sekalian dan semuanya orang sudah hafal ini. Ini doa yang kembali pada kita sendiri. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus berdoa? Karena ad-doa ibadah. Doa itu merupakan satu ibadah. Jadi kalau kita baru berdoa untuk siapa saja, itu pada hakikatnya kita baru beribadah. Malah ada patah mengatakan ad-doa mukhul ibadah. Doa itu otak dari ibadah. Kemudian yang keempat, doa itu permohonan dan permintaan. Oh iya. Cepet ge. Doa itu harapan dan permohonan atau permintaan. Kita minta pada Allah. Minta apapun ya. Apalagi di waktu-waktu mustajabah ya. Kalau kita mau bangun malam, kemudian kita mau bertahajud, kemudian kita berdoa kepada Allah, lah itu merupakan satu doa mustajab. Allah akan pernah mengatakan kepada malaikat, saya malu apabila tidak mengabulkan doa si A itu. Saya malu apabila tidak mengabulkan si B itu, karena dia sudah mendekat kepadaku pada waktu-waktu yang jarang orang melakukannya. Jadi kalau kita punya harapan, gadai menapa menika harapan apapun, maka kita dianjurkan untuk bisa sholat tahajud dan bermohon dan munajat di situ. Jadi kita minta, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberi apapun kepada kita. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana kita, sebetulnya ada 15, Bu, ini kita sampaikan 3 dulu. Yang terakhir, kita itu harus bagaimana? Kita harus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, kita dianjurkan untuk beribadah. 2, kita dianjurkan untuk berdoa. 3, kita dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dipun pirsani wonten surat Al-Ahzab ayat yang ke-41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Hei wong-wong sing padha iman, kowe padha dzikira, ilinga marang Gusti Allah dengan sebanyak-banyaknya. Minimal kula panjenengan ibu-ibu eling karo Gusti Allah menika nalikanipun kula panjenengan menika salat, lajeng kita menika zikir dhateng Allah. Dalam kondisi salat menika bentuk zikir dhateng Allah. Jadi nalikanipun kula menika panjenengan zikir siji nalikane salat. Karena semua bacaan-bacaan salat menika mujudaken pepiling dhateng Allah Subhanahu wa taala. Bersolat berarti kita baru berzikir. Bacaan-bacaan solat ini kan ngelingaken kula panjenengan sami kita ingat datang Gusti Allah. Kemudian yang kedua, bentuk zikir itu apa? Bentuk zikir itu ketika kita membaca kalimat-kalimatullah. Kita membaca subhanallah misalnya, alhamdulillah misalnya, la haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar, itu bentuk zikir. Minimal menika pada kita waos nalikanipun sak sampunipun kula kali panjenengan salam salat lajeng maos menika. Minimal menika minimalis dalam rangka kita berzikir pada Allah itu maos subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, lajeng takbir Allahu akbar 33. Ini tuntunannya 33 kali, Ibu-ibu. Menawi wonten ingkang tanglepak menika kan perkawis ingkang sae zikir dhateng Allah. Kados pundi menawi kita waos 1000. Subhanallah ping 1000, alhamdulillah ping 1000, Allahu akbar mboten kenging. Sebab apa? Sebab menika sunahipun ingkang dipun naskalen Allah menika 3 dosa. Senajan kuwi apik. Wah katosnya luwih langkung marem menawi ping 1000 menika Pak. Ibadah menika ukurane mboten marem kali mboten marem. Ananging ibadah menika ukurane memenuhi syariat napa sanes lah mboten ngeten.
Jadi api akan pirang-pirang salat ba'diyah itu bagus. Tetapi ketika kita itu habis salat asar kemudian melakukan salat ba'diyah itu enggak bagus. Meskipun salatnya itu bagus, tapi kita meletakkannya itu di salat habis asar karena memang tuntunannya tidak ada salat ba'diyah, tidak. Nah, ini banyak dilakukan oleh para jamaah haji ketika sholat asar di sana, kemudian masih melakukan sholat sunnah. Kemudian ditanya, wah mumpung ting mriki Pak, ting mriki niki ganjarane 1.000 ping. Kula iman-iman orang sholat sunnah, enggak begitu. Nah, itu tidak akan dinilai Allah kalau tidak memenuhi syariat. Jadi ya telung. Jadi kita kemudian membaca kalimat-kalimat Allah, membaca kalimat takbir, tahmid, tahlil. Kemudian bentuk-bentuk zikir itu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, ya tadarus Al-Quran, ayatan-ayatan, bila mana perlu kita hafal juz ngama, itulah. Kita mencoba untuk, ya timik-timik, alon-alon, bisa menghafalkan juz amma. Baca Al-Quran itu zikir pada Allah. Kemudian ketika kita menuntut ilmu, ngaji itu juga baru langkah kita zikir. Makanya kemudian wonten ingkang nyebat ngaji menika majelis napa? Majelis zikir. Sebab wonten majelis zikir menika dipun emotaken. Nah, dimutaken dateng Rasulullah, dateng Allah. Ketahipun kula panjenengan sami menika kados pundi anggenipun ngibadah dateng Allah menika. Lajeng sak samunipun menuntut ilmu wonten malih bentuk zikir menika. Tatabur alam. Tatabur alam menika menapa menika? Ketika kita melihat suatu ciptaan Allah ini yang sing rada menarik bagi kita ya. Adanya weruh gunung, weruh watu, weruh pasir, weruh apa dan sebagainya yang kita itu mengharukan kita. Nah, makanya kita dianjurkan untuk mengingat Allah. Allah itu ternyata tidak sia-sia menciptakan. Allah itu ternyata menciptakan ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Ketika kita kesandung, kemudian bacaan kita subhanallah. Gitu. Orang kesandung terus apa senengane kakek aneh. Gitu. Ini namanya orang zikir pada Allah. Jadi itu bentuk-bentuk zikir yang perlu kita lestarikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kecil-kecil dulu ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita kembali kepada konsep 3M. Satu, konsepnya itu dalam kita mengaplikasikan ibadah kita, mengaplikasikan doa kita, dan mengaplikasikan zikir kita itu, mari kita mulai dari kita sendiri. Kita mulai dari kita sendiri, kita mulai dari sekarang, dan kita mulai dari yang kecil-kecil. Dari yang kecil-kecil, tidak usah yang besar-besar, dari yang kecil-kecil. Kita mau makan, mau tidur, ya, mau berangkat, bekerja, mau menuntut ilmu, dan sebagainya. Itu yang kecil-kecil insya Allah. Kalau kita sudah terbiasa, sampun terbingke kalian ingkang alit-alit, sama ke ingkang ageng-ageng pada paket utawi gampil kita laksanakan sarangan. Makatan ibu-ibu ingkang waget kaluturaken wektalipun sampun telas, menawi wonten pertanyaan-pertanyaan monggo kita jawab sama nggih. Oh, sudah hampir. Mekatan matur nuwun menawi wonten pertanyaan, kathah kekiranganipun ingkang kathah nyuwun pangapunten. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.